Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 6, saya sebagai moderator di sini. Kelompok 20 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saya perkenalkan yang di ujung itu namanya Sulistiyowantri, orang yang paling cantik di kelas A. Yang itu Dita Bella, dia orangnya pendiam, dia dari Flores, dari kampungan. Yang ini namanya ini namanya Dita dari Flores. Yang ini Yohana Kompol, orang yang paling kepo di kelas A. Betul. Untuk lebih jelasnya, kelompok 20 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kan video ya semuanya makan. Ini begini maksudnya. Kurang ke belakang kamu. Gantian. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 19 satu semua materi pada pagi hari ini akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kelas kata atau yang lebih dikenal dengan kategori sintaksis. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar beberapa kelas kata, yaitu domina, adjektif, verba, adverbia. Pada pagi hari ini kami menjelaskan tentang salah satu dari kategori sintaksis, yaitu kata tugas. Kita mungkin baru mendengar tentang kata tugas yang masuk dalam kategori sintaksis. Namun perlu kita ketahui bahwa kata tugas ini menjadi salah satu yang harus kita pelajari dalam kategori sintaksis itu sendiri. Kami di sini tidak menjelaskan definisi dari kedua kata yang ada dalam kata tugas itu. Baik, dalam linguistik umum, kata merupakan unit yang paling kecil. Sementara tugas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang ditugaskan. Di sini kami menjelaskan bukan pengertian dari kata tugas ini, melainkan kategori sintaksis atau proses morfologis dari kata tugas ini. Dalam tata baku bahasa Indonesia, kata tugas memiliki arti gramatikal tetapi tidak memiliki arti leksikal. Maksudnya seperti ini. Kata tugas tidak akan memiliki arti jika kata tugas tidak berada dalam sebuah kalimat. Ciri khusus dari kata tugas yang membedakan dia dari kategori sintaksis lain, bahwa kata tugas ini tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk kata lain. Kata tugas akan memiliki arti jika berada dalam sebuah frasa atau kalimat. Dalam penjabaran lebih lanjut tadi dari kelompok akan menjabarkan tentang klasifikasi dari kata tugas itu sendiri. Baik, untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan salah satu dari klasifikasi kata tugas, yaitu preposisi. Preposisi merupakan salah satu dari klasifikasi kata tugas. Preposisi itu sendiri dalam kata tugas menghubungi konstituen yang berada di depan dan konstituen yang berada di belakang. Contohnya di merupakan preposisi dalam kalimat di sekolah. Ini yang merupakan konstituen yang berada di belakang preposisi. Baik, sebelum lebih lanjut, saya menjelaskan tentang kata tugas. Perlu kita ketahui bersama yang menjadi hal yang membedakan kata tugas dari jenis kelas kata lain dalam kategori sintaksis adalah kata tugas itu sendiri bersikap tertutup. Itu yang membedakan dia dari kelas kata lain dalam kategori sintaksis. Mungkin itu saja salah satu klasifikasi kata tugas yang bisa saya jabarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah konjungtor. Konjungtor adalah satu tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa dan sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau kalimat dengan kalimat. Konjungtor ini dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama, konjungtor ordinat. Yang kedua, koleratif. Yang ketiga, yang keempat, konjungtor Kamu nggak capek ya? antar kalimat. Saya ulangi, konjungtor dibagi lagi menjadi empat macam. Yang pertama, konjungtor ordinat. Yang kedua, konjungtor koleratif. Yang ketiga, konjungtor subordinat. Dan yang keempat, konjungtor antar kalimat. Baik, konjungtor koleratif adalah konjungtor yang menghubungkan dua klausa yang memiliki kedudukan yang setara. Terus yang kedua, konjungtor koleratif. Konjungtor koleratif adalah konjungtor yang menghubungkan dua klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya di sini, salah satu konjungtornya adalah kata dan. Kita ambil dalam sebuah kalimat, Ani dan Andi sedang belajar di kelas. Yang merupakan status sintaksis yang sama di sini adalah kata Ani dan Andi. Terus yang keempat, konjungtor subordinat. Konjungtor subordinat adalah konjungtor yang menghubungkan dua klausa yang tidak memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, konjungtor ordinat ini lagi dibagi menjadi empat macam. Yang pertama, konjungtor waktu. Yang kedua, konjungtor tujuan. Dan yang ketiga itu konjungtor syarat. Konjungtor waktunya sejak, semenjak, yang kedua tujuan. Keempat, syarat. Saya ulangi, konjungtor subordinat dibagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama, konjungtor waktu. Yang kedua, konjungtor tujuan. Dan yang ketiga itu konjungtor syarat. Di sini kami bisa membaca sendiri contohnya. Yang keempat, konjungtor antar kalimat. Konjungtor antar kalimat adalah konjungtor yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dan biasanya konjungtor ini jika diawali dengan sebuah kalimat, huruf pertamanya huruf kapital. Saya ambil contoh kata dengan demikian, atau kata biarpun.
Ini contohnya. Selanjutnya kata selanjutnya interjeksi. Klasifikasi yang ketiga, interjeksi. Interjeksi adalah kata seru atau kata tugas yang mengungkapkan isi hati pembicara. Di sini interjeksi lagi dibagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama, interjeksi kejijikan. Kejijikan. Terus yang kedua, interjeksi kekesalan. Yang ketiga, interjeksi kekaguman. Interjeksi kejijikan contohnya Mbak, si, cis. Terus interjeksi kesesalan, brengsek. Sialan. Interjeksi kekaguman, aduhai, ambo. Saya ulangi, interjeksi dibagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama, interjeksi kejijikan. Yang kedua, interjeksi kesesalan. Dan yang keempat itu interjeksi kekaguman. Sekian dari saya. Terima kasih. Tunggu.